Halo rekan bara sekalian, dalam perjalanan iman kita, seringkali kita mendapati bahwa pengenalan kita kepada Tuhan adalah sesuatu yang kurang, tetapi juga sesuatu yang menggairahkan untuk kita kejar. Tapi seringkali juga kita menemui jalan buntu untuk mencari Allah. Dan dalam kelelahan-kelelahan itu, malam hari ini Pendeta Robi Chandra mengajak kita, ketika kita lelah mencari Allah, apa yang terjadi dan apa yang harus kita lakukan. Mari kita simak bersama-sama tayangan ulang yang pernah disampaikan oleh beliau. Nah, saudara, shalom dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan berbicara satu topik, yaitu mengenai lelah, ya. Lelah mencari Tuhan. Kita bicara dulu lelah, ya, soal lelah. Kelelahan, siapa sih yang nggak pernah mengalami kelelahan, ya? Kelelahan itu terjadi kalau misalnya di dalam tubuh kita kan ada energi. Kita dapat dari makanan, kita dapat dari minuman, dari istirahat. Kalau makanan, asupan kita tidak cukup, tidur tidak cukup, minuman tidak cukup, vitamin tidak cukup, sedangkan keluarnya begitu banyak, ya pasti kita akan lelah dan satu titik tertentu tidak kuat lagi melakukan hal-hal yang seharusnya secara efektif. Nah, saya mengatakan saya juga punya kelemahan di sini, kadang-kadang membuat diri lelah sampai secara fisik, ya, lelah sampai ketika sudah selesai istirahat, masuk mobil misalnya, kalau dulu habis ceramah, habis khotbah, selesai masuk mobil, langsung supirnya pikir saya orang mati gitu ya. Dan itu bisa 2 jam tertidur atau 1 jam juga di rumah, kalau udah tidur susah dibangunkan karena lelah. Nah, lama-lama mesti belajar ini nggak bisa begini. Nah, tetapi kalau dilihat di dalam Alkitab, kelelahan orang itu akan jadi lebih berat. Kalau kelelahan fisik ya kita ngerti, lalu kita isi makanan, kita istirahat. Tapi seringkali kelelahan dalam hidup rohani kita tidak sadar. Dan itu nyangkut juga dengan kelelahan kejiwaan kita, bukan ya? Jadi misalnya begini, kelelahan itu sering terjadi ketika kita merasa kita dekat Tuhan, mengerti Tuhan, kita minta satu dari Tuhan, tapi kayaknya Tuhan tidak jawab. Kita minta tanda tidak dijawab, kita doa tidak ada jawaban, kita mengharapkan satu tidak ada respon dari Tuhan, barangkali begitu. Mungkin ada yang pernah mengalami atau sedang mengalami itu. Nah, saudaraku, di Alkitab banyak contoh itu ya. Saya membayangkan Abraham ya, dipanggil oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan ya. Istrinya juga beriman pada Tuhan. Tetapi apa yang paling penting pada hidup orang pada masa itu adalah punya keturunan, Tuhan tidak berikan. Ya, bayangkan perasaan Sarah, perasaan Abraham. Mereka begitu mencintai sampai tua, tetapi kok kita lihat justru yang paling berharga, paling penting buat hidupnya Tuhan mereka tidak kasih. Pasti mereka sudah berdoa habis-habisan. Nah itu mereka pasti, aku mencari jawaban Tuhan, aku mencari Engkau, aku mencari perhatianmu, aku mencari jawabanmu, kok nggak dijawab. Pasti lelah, ada lelah. Lalu kalau lihat bagaimana dengan Ishak, ya, diusir karena dia kemudian akhirnya menjadi kaya di tempat di mana dia bermukim. Orang jadi iri sama dia karena dia kaya, gempalanya lebih banyak, ternak, diusir. Dia rela pergi, dilihat ada sumur air, tempat di mana dulu bapaknya yang gali, itu memang punya mereka. Dia gali, berhasil di sana untuk hidup kembali. Tetapi orang mengatakan, enggak, ini punya kami. Terjadi keributan, ya, sehingga dia ngalah, pindah lagi. Itu beberapa kali. Betapa lelahnya ya. Kok Tuhan tidak turut campur kalau hidup seperti itu? Nah itu problemnya adalah kalau orang tidak beriman, mengalami kelelahan mental atau kelelahan fisik, yang salah adalah aku diriku sendiri barangkali. Yang salah mungkin karena ya aku lagi sial. Tapi bagi kita yang tahu dan yakin Tuhan tidak menjauhkan dari kita, Tuhan selalu bersama kita, kita aja bertanya, kelelah bisa jadi double. Kenapa? Kok Tuhan tidak tolong saya? Tuhan tidak bantu saya, padahal saya sedang butuh, dan Tuhan tahu perasaan saya, kesedihan saya, kegagalan saya, rasa terpuruk, rasa saya tidak adil, itu pasti besar. Kenapa Tuhan biarkan? Nah ini bisa tambah lelah. Tadi kita bilang Abraham, Ishak, bagaimana Yakub? Ya, kerja di rumah calon mertua, jatuh cinta dengan seorang wanita, adik yang kecil, tapi oleh mertua setelah kawin dapatnya kakaknya begitu. Dia pasti menunggu kapan bisa menikah dengan adiknya juga. Perasaan menunggu, ya, kok Tuhan kasih ini. Lalu bagaimana dengan orang Israel keluar dari Mesir, kapan sampai ke Kanaan? Itu juga kelelahan menunggu. Berapa kali mereka bilang, aduh, dia ngeluh terus. Bagaimana murid Tuhan Yesus ini Mesias, ya, Rabi kami, bisa membuat keajaiban mujizat.
kapan dia jadi yang dimuliakan dan kami ikut naik, mengharapkan. Dan mungkin lelah, apalagi ketika kemudian Tuhan disalib, beberapa orang mungkin patah semangat, kelelahan begini. Nah, saudara-saudaraku, kesimpulan kalau kita lihat di Alkitab, kelelahan itu bukan hal yang harus disangkali, bukan hal yang dianggap tidak ada, tapi diakui tokoh-tokoh Alkitab, anak-anak Tuhan yang lebih beriman dari kita pun bisa mengalami kelelahan. Bayangkan Elia mengatakan, dah mati aja dah, aku mau tidur, gak usah bangun lagi gitu. Gagal semua yang kulakukan. Perasaan itu pasti ada. Pasti perasaan seperti itu pasti ada dalam perjalanan iman, bahkan lebih berat. Karena persoalan kita bukan kita berhadapan dengan keadaan yang mengecewakan kita, bukan berhadapan dengan usaha kita yang gagal, tapi kita yakin ada Tuhan, tapi kok Tuhan biarkan gitu ya. Tapi kalau dihitung-hitung, dilihat-lihat aja, diperhatikan dengan ini juga ya, banyak persoalan kelelahan itu timbul bukan hanya karena kita punya harapan, kita punya keadaan yang kita lihat. Keadaan ini jelek kita lihat. Harapan kita tinggi. Antara harapan dengan realitas ini, kok Tuhan tidak bikin jembatannya. Kok ada kekosongan dan kita minta tolong Tuhan, kok dibiarkan. Nah biasanya kalau orang itu terjadi hal-hal seperti itu, ya entah karena sakit, entah karena punya pacar hilang, atau pasangan hidup meninggalkan kita, atau kerjaan hilang, atau kita dikhianati orang yang dekat, atau kita harapan kita tidak terpenuhi, ya. Kita mengharapkan untuk pingin punya turunan nggak dikasih, atau nggak dapat pasangan juga, macam-macam lah ya. Pada waktu kita minta, datang pada Tuhan, mencari Tuhan, tidak dijawab juga. Ya, kalau istilah Israel tuh, orang Israel mencari Tuhan itu artinya menyembah Dia, mengharapkan jawaban. Kok nggak ada jawaban? Maka kita akan berasa apa? Ini repotnya dalam kenapa jadi lelah. Kita masa kok sudah begini ya? Apa saya ditinggal oleh Tuhan? Ini pertama. Atau kedua, apa Tuhan sudah lupa sama saya? Ada yang lebih penting buat Tuhan. Yang ketiga, apa saya dihukum? Nah ini yang paling berat. Apa saya dihukum? Dan itu kita cari-cari kesalahan kita dan bisa ketemu aja. Pasti bisa ketemu aja. Lalu bisa juga, apakah saya salah mengerti tentang Tuhan? Kok sampai nggak ditolong? Tapi yang lebih berat lagi satu, jangan-jangan Tuhan tidak ada. Itu cuma perasaan saya aja. Nah ini apalagi ada orang yang ngomong, teman-teman yang tidak punya kepercayaan, kamu sih ngarepin Tuhan. Itu kan cuma bayanganmu. Wah itu berat sekali. Jadi sekali lagi, lelah itu terjadi kalau ada realitas yang kita lihat, ada harapan atau ekspektasi yang kita miliki, dan ini nggak ketemu, ada kesenjangan, dan kita minta tolong Tuhan, isi ini, tarik ini lebih dekat, nggak jadi. Ya, jadi seringkali mulainya dengan realita tidak cocok dengan harapan kita. Jadi apa yang bisa kita lakukan, saudaraku ya? Ini kenyataan harus kita akui ada. Jadi pertama-tama pilihan kita ada kan. Cara kita melihat realitanya mungkin yang mesti diperbaiki gitu ya. Jadi cara melihat realitanya mesti nggak diperbaiki. Saya pernah ketemu seorang ayah dan ibu memperkenalkan diri. Saya punya putri umur sekian, bisa ini, dan putri saya kok nggak menikah. Ya. Kami nunggu, minta sama Tuhan, dan dia nggak cocok dimanapun begini. Saya dengerin, kenapa ya putri you begitu ya, padahal dia keluar. Setelah digali-gali, ternyata putrinya itu punya IQ dan kemampuan bahasa macam-macam. Itu anak super pinter. Dan saya bilang mungkin dia, jangan dilihat realitanya bahwa dia belum punya jodoh. Lihatnya adalah dia sedang membaktikan ibu ilmunya bagi dunia dengan cara yang tidak biasa. Nah, kita barangkali bisa mengurangi kelelahan kita dengan menyadari dulu cara kita membaca realita itu barangkali membuat kita lelah ya. Benar nggak? Ya, ada kan di antara Anda mungkin capek hati lihat pasangan hidupnya ya. Kok dia begini amat gitu ya. Oh, ini orang begini amat ya. Kurang perasaan, kurang romantis, kurang mengerti saya, ngomel mulu. Tapi mungkin kita mesti rubah cara ngelihatnya. Kita lihat dia setia, kerja keras, dia peduli sama kita, peduli dengan mungkin dengan orang tuanya, dengan adiknya, dengan kakaknya. Nah, kelelahan bisa terjadi kalau kita melihat terutama hal-hal yang kita tidak sukai lebih tajam daripada hal-hal yang bagus. Kita nggak bisa lihat lagi hal positifnya. Barangkali mulai dari sana.
Ya, eh, 2 hari ini saya betul-betul fisik secara tidak berfungsi baik karena saya mengalami kram perut dan saya tidak tahu sebabnya apa. Lalu cari-cari kenapa ya. Dan banyak pekerjaan harus selesai hari ini. Tapi tadi sore, lalu saya berpikir, Tuhan mungkin saya harus menolong dulu cara saya melihat realita. Bahwa ini memang warning, saya perlu istirahat. Karena kerja sudah terlalu keras 3 minggu terakhir. Ya istri saya ingat, kau sadar nggak? Hampir tiap malam kau tidur jam 4 pagi. Itu yang membuat kamu lelah. Oh iya. Ya jangan kejar-kejar deadline seperti itulah. Tenang aja. Itu juga ya. Nah, pertama, jadi bisa kita ubah cara kita memenang realita. Kedua, tadi katakan karena ada realita, ada harapan. Jangan-jangan harapan kita perlu kita evaluasi. Itu harapan yang baik atau baik untuk diri kita, tapi bukan buat orang lain dan buat Tuhan. Nah ini baru kita lihat harapan kita pun perlu kita kenali. Atau kita yakin, kalau saya doa dan saya penuhi kehendak Tuhan, saya lakukan baik, Tuhan pasti bantu saya. Nah, apakah keyakinan itu yang benar? Itu kayak transaksi dengan Tuhan. Ya, kalau saya berikan ini, Tuhan berikan ini. Kan tidak seperti itu hidup itu. Jadi memang kalau kita lihat begini dalam Alkitab, jelaslah kenapa banyak bicarakan kelelahan. Karena semua manusia cenderung kena dengan lelah. Nah, tapi bagaimana? Kita tidak berhenti hanya mengaku itu ada, dan itu akarnya di mana, tapi di tengah-tengah kondisi seperti itu, kita punya pegangan. Saya ingat Matius 11 ayat 28. Ya. Marilah datang padaku yang lelah dan berbeban berat. Ya. Yang lelah dan berbeban berat. Ya. Aku akan memberikan kau kelegaan. Tapi belum selesai sampai di situ. Ada kata-kata lah, pikulah kukku. Ya. Kenakanlah kuk itu. Belajarlah dari aku lemah lembut, dan seterusnya itu. Berapa hal yang menarik berkatakan adalah dikatakan, datanglah padaku yang lelah dan berbeban berat. Kita problem terbesar adalah, pertama kita karena lelah dan beban berat, kita tidak mengakui. Ini dikatakan, ngaku dulu kamu beban berat, baru kamu datang. Jangan seakan-akan kamu, oh saya sih nggak beban berat. Ya kalau itu nggak perlu datang dong. Tapi sebenarnya kita beban berat. Akui dulu, kita punya beban berat kadang-kadang dan lelah. Kita udah cari-cari Tuhan kok nggak. Lalu datanglah padaku, itu kata kedua. Jadi pertama mengakui itu, kenali itu ada. Kemudian akuilah. Kedua, kita datanglah kepada Tuhan. Datanglah pada Kristus. Datanglah padaku. Nah, jangan datang ke tempat lain. Udah lelah mencari penyelesaian di tempat lain. Ya, ini barangkali bukan jalan yang baik. Saya ingat seorang teman terlibat hutang, tapi dia punya mertua yang cukup kaya. Maka dia datang pada mertua. Tanpa doa pun datang mertua. Dia ngarep pasti dibantu. Bukannya dibantu, malah dimarahin. Makin lelah dia. Nah, seringkali Tuhan katakan, sebelum datang atau apa, datanglah kepadaku dulu. Nah, Tuhan Yesus datanglah kepadaku. Artinya apa? Sadari ada banyak solusi mungkin yang kelihatannya bisa menyelesaikan. Ada banyak pilihan yang kita perlu datang pada Tuhan dulu. Akui saya lelah, ini harapan saya, ini kenyataan, saya mesti bikin apa Tuhan? Jangan minta dulu, saya mesti bikin apa? Tuhan ingin ubah saya apanya? Melihat harapan saya mesti diubah, atau lihat realitanya diubah? Tuhan yang jamah saya untuk diubah. Yang kedua, kemudian dia kata-kata itu ya, pikulah kuku. Loh, kenapa sudah bicara saya lelah, Tuhan selalu memilih pikulan. Tapi kan pikulanku itu, ya, kenakanlah, ya, dan itu kan tidak berat. Seringkali jadi masalah gini, kita udah berat-berat, memang dalam hidup ada banyak hal, kita memikul hal yang bukan dari Tuhan, tapi yang kita mau. Kadang-kadang ya saya juga kadang-kadang, apalagi pekerjaan pendeta gitu ya, katanya kalau kita mau komit, begitu banyak mesti dikerjakan, kita mau kerjakan semua. Begitu banyak yang kita mesti jamah, nggak bisa. Ada saatnya, woi, nggak bisa. Ini dari Tuhan bukan pekerjaan ini. Ini tugas dari Tuhan atau bukan, atau keinginan saya sendiri saja. Itu perlu kita sadari. Nah, hati-hati nih, yang dalam pelayanan kadang-kadang kita semua kita mau ya, kita sampai lupa, kita nggak tanya nih kehendak Tuhan, karena ini pelayanan Tuhan, kita kerjakan semua dan mikir lelah. Saya juga pernah begitu ya. Bisa burn out ya, sampai kelelahan itu membuat kita tidak fungsional dan mulai bentur sana bentur sini, atau punya gambaran negatif tentang diri yang jadi pahit hati. Jadi Tuhan katakan, tapi yang terakhir ada kata yang menarik, belajarlah daripada.
ya, aku lemah lembut, ya, aku lemah lembut dan seterusnya. Jadi sangat menarik dari Tuhan Yesus dikatakan seringkali kita mau bekerja keras, mau melakukan ini, mengejar itu, cuman tidak mau belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menuju salib. Ketika datang di dunia sampai itu dia menuju salib, menuju kemenangan. Semua perjalanan bisa mampir rumah Maria, bisa mampir ini, bisa, tetapi tuh langkahnya pelan, tidak buru-buru, tidak tergopoh-gopoh, tidak semau-maunya, tapi arah jelasnya, lihat gambar besarnya. Akhirnya adalah di Golgota dan kemenangan. Nah, barangkali kita harus melihat hal itu punya perspektif jangka panjang. Apa yang Tuhan inginkan pada diri kita dalam kehadiran kita sebelum kita kembali pulang. Jadi saudara, lelah, akui sekali-sekali ada. Tapi jangan takut, begitu lelah datang pada Tuhan. Bukan datang minta loh. Tidak dikatakan datang minta. Datanglah minta lalu beres urusanmu. Tidak. Tidak begitu, tidak ada kata-kata itu. Datanglah. Ya, aku akan memberi kelegaan. Jadi kita datang hanya minta Tuhan, walaupun apa yang kuinginkan realita itu tidak berubah. Walaupun realita itu tetap pahit buat saya, tajam, tapi tetap berikan aku kelegaan. Karena aku sudah datang pada. Itulah caranya mengatasi kelelahan. Enak di teori ya saudara ya, nggak mudah dilaksanakan. Kita terus belajar. Tapi itulah indahnya berjalan bersama Tuhan. Kita boleh terus belajar. Tuhan berkati Anda. Mari kita bisa tanya jawab. Atau mau nambahkan sesuatu silakan. Demikian Bung Tony. Wow, Pendeta Robi ini luar biasa, Pak. Ini kayaknya Pendeta Robi dibanjiri dengan banyak pertanyaan, Pak, karena rekan-rekan sudah banyak yang merasa lelah, Pak, dalam hidup. Oh, Anda nggak Ada juga yang sendiri. menyampaikan, wah ini waktunya cepat banget, Pak, kalau dikatakan 30 menit, sementara pertanyaan begitu banyak, Pak. Ini kita langsung saja, kiranya Pendeta Robi nanti ketika menjawab tidak perlu panjang supaya yang lain Ya, juga kebagian, Pak. Ada yang bertanya seperti ini, Pak, dari rekan kita di Instagram, dari It's, Pak. Dia bertanya, benarkah ada rasa lelah menjalani perintah Tuhan? Kemudian dia sambung, Pak, begini. Saya merasa ketika baru kenal dan menerima Kristus, saya sangat rajin baca Alkitab dan doa pagi, siang, sore, dan bahkan malam, Pak. Tapi kok pas sudah lama merasa bahwa kerajinan tersebut mulai hilang, Pak. Artinya bahwa saya kayak mengalami perasaan lelah, Pak. Padahal ini kan kita sedang mencari Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata orang yang mencari Tuhan itu seperti Raja Wali, Pak. Semakin lama dia akan semakin kuat, bahkan terbang lebih tinggi, Pak. Apakah ini bagaimana realitanya, Pak, dalam kehidupan? Orang yang mencari Tuhan lama-lama kok merasa lelah. Ada yang salah, dan mohon Pak pencerahannya. Kira-kira kesalahannya itu di mana, Pak? Ya ini apa yang Anda alami mungkin saya alami juga dengan diri saya begitu ya. Jadi ketika terima Kristus kemudian saya lakukan hal yang serupa ya 1-2 tahun rajin dan sangat serius Alkitab saya kasih gambar. Tapi makin lama jadi apa ya itu nggak melakukan nggak punya dampak besar bagi diri saya. Lalu saya tiba di mana salahnya? Bahkan satu titik tertentu udahlah baca Alkitab sesekali aja kalau lagi perlu atau mau dan sebagainya. Dan saudara mungkin kesulitan kita adalah kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau baca, mau nambah pengetahuan, pemahaman. Tapi seringkali yang paling sulit adalah daripada membaca 20 pasal, tapi hanya satu yang dilaksanakan, satu ayat, lebih baik kita membaca 10 ayat dulu saja deh, lalu laksanakan 1 atau 2. Gitu. Jadi kata kuncinya adalah ketika kita setelah terima Kristus, ada anugerah yang sangat besar menunggu Anda dan saya. Itu yang saya sadari kemudian hari, yaitu Roh Kudus ingin mengubah kita. Jadi membaca Alkitab, doa pagi, mendoakan orang, itu bukan apa-apa untuk justru mengubah diri kita. Ya, saya apalagi dalam setahun terakhir ini sangat terbeban untuk mendoakan begitu banyak orang yang saya tidak bisa jangkau. Sehingga satu saya bisa jangkau adalah menyerahkan mereka pada Tuhan dan mendoakan mereka. Kadang-kadang yaitu kadang-kadang pagi jam 3 atau apa doakan karena sepi rumah pada saat itu. Nah, saudara-saudara, yang paling menarik ketika kita melakukan hal itu, kita belajar ya bahwa yang diubah kita gitu ya. Dan ketika mendoakan orang, saya baru makin mendoakan, makin
persoalan yang saya hadapi, kesulitan yang saya hadapi, ya tiap keluar kan ada keluarga, ada kesulitannya, pelayanan ada kesulitannya, ngajar juga ada kesulitan. Semua itu tidak artinya dibandingkan orang punya kesusahan. Saya tuh sangat, Tuhan sudah sangat baik ya. Nah ini, jadi seringkali kalau kita baca Alkitab, kita ingin tambah pengetahuan, nggak cukup. Tapi yang paling pertama adalah, setiap kita baca, setiap kita berdoa, setiap Tuhan, apa yang Tuhan ingin saya ubah dengan karakter saya, dengan pola pandang saya, dengan pola perilaku saya. Itu yang paling penting pada masa ini. Ya. Jangan hanya jadikan Tuhan tempat mendapatkan keinginan kita, tapi jadikan Tuhan adalah Dia yang ubah diri kita. Biarkan Roh Kudus mengubah kita. Pengalaman diubah itu membuat kita terus bergairah mencari firman Tuhan, mencari apa, bahkan ketika kegagalan pun kita datang untuk belajar dari situ. Thank you Pak Pendeta Robi. Ini kembali ada satu pertanyaan Pak dari rekan kita. Dia menyampaikan bahwa, Pak, saya itu sebagai hamba Tuhan, ketika menjalani pelayanan bahkan sampai sekarang rasanya itu saya mengalami kelelahan Pak. Bukankah ketika kita menjalani pelayanan sebagai hamba Tuhan, harusnya kita kan kuat Pak? Karena kalau tadi kan Pendeta Robi sempat menyampaikan satu bagian ayat, pikulah kuk yang kupasang. Saya memahami itu bahwa ada beban yang Tuhan berikan dalam hidup kita, dan justru itu harusnya kita menjalani dengan sukacita. Tetapi yang terjadi, saya itu malah kayak merasa lelah, harus siapkan firman, harus pelayanan, dan sebagainya. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang salah Pak? Apakah saya salah memikul kuk? Atau juga karena saya terlalu obsesi di dalam pelayanan, bahkan mungkin juga karena cara saya melayani yang salah, Pak. Bisa banyak hal kemungkinannya ya, tapi pertanyaan Anda menunjukkan Anda punya hati pembelajar. Ini luar biasa ya, hamba Tuhan yang mau suka belajar dan mau terus dievaluasi dan diubah, itu hamba Tuhan yang sejati ya, luar biasa sekali. Nah jadi begini saudaraku, dalam satu tahap bisa terjadi seperti itu ya, kita lelah. Karena apa? Kita pikul kuk yang dari Tuhan, betul. Tetapi bisa terjadi juga yang katakan belajarlah daripadaku, itu kita tidak lakukan. Kita mengerjakan pelayanan sesuai dengan standar yang diajarkan di seminari kita, atau dari pendeta sebelum kita, atau yang dituntut oleh jemaat, tapi bukan mungkin dengan caranya Kristus ya. Banyak gereja yang melakukan hal, programnya banyak, banyak pembinaan, banyak segala macam, hebat-hebat, dan dana juga cukup ya, attendance, building, dan cash flow, kata orang, ABC-nya bagus gitu ya. Tapi satu hal barangkali yang Tuhan Yesus inginkan, supaya gereja itu mewarnai dunia sekitarnya, supaya kita luwes dan bekerja mengikuti jalannya Roh Kudus, itu kita tidak lakukan, sehingga kita begitu lelahnya mengatur, menata, menjaga konsistensi dan lain-lain, tapi tidak ada sesuatu yang indah. Saya beri contoh lah. Satu hari saya diundang makan oleh seorang pendeta, bahkan diajak bermalam di rumahnya bersama istri saya, kan masih muda waktu itu. Ketika datang, si istrinya pendeta itu masak buat kami, lalu duduk berdoa. Saya doa, papi mau makan, mau minum apa? Teh atau kopi? Teh aja sayang. Istri saya lihat-lihatan sama saya, saling melihat, wah ini romantis sekali nih tua-tua. Terus, papi tehnya pakai gula apa enggak? Pakai gula. 2 sendok atau 3 sendok. Si istri pendeta tuh bertanya soal detail. Si suami juga, ini napkinsnya, ini garpunya, ini garpu kecil kan. Semua sangat diatur begitu rapi. Lalu istri saya berkata kepada saya malam harinya, kita hanya semalam aja tidur di sini sayang ya, besok kita mendingan di hotel. Aku nggak tahan ini. Ini keluarga atau resimen tentara, rapi banget dah. Saya udah ketawa. Dan memang pendeta itu ngatur jemaatnya begitu rapihnya. Nah, bukan jelek saudara. Bukan tidak jelek mengatur semua, menata. Tetapi kalau kita hidup di dalam zaman Roh Kudus, saya yakin Roh Kudus ada dalam diri kita, seringkali membuat terobosan-terobosan yang membuat kita tidak capek. Kesalahan pun Tuhan bisa pakai menjadi hal yang indah. Oh, itu luar biasa ya. Itu luar biasa. Dan saya pernah satu hari diundang khotbah di satu sekolah. Sekolah itu mirip 2 sekolah, pakai nama kayak SMPK 3, yang satu SMPK 3 gitu. Saya salah masuk, pas di sana pengkhotbahnya nggak ada. Gitu. Saya naik mimbar, dia juga nggak tahu saya. Khotbahnya baik, jadi punya teman. Yang sana yang potang-panting, kok pendetanya kagak datang gitu ya. Ya, tapi ada pendeta di sana menggantikan. Jadi lucu sekali, memalukan itu. Tapi akibatnya jadi punya 2 teman sekolah.
Dan mereka mulai kerjasama. Misalnya hal seperti itu bisa terjadi kan. Jadi gini saudara, jadi kita hamba Tuhan bisa lelah kalau apa yang kita harapkan kita mungkin terlalu tinggi. Mungkin terlalu rapi, terlalu apa, dan kembalikan selalu apakah harapanku ini Tuhan paling cocok. Ataukah di zaman sekarang harapan seperti itu perlu diganti dengan harapan yang baru. Ya, saya datang dari gereja yang dulu rapi, kebaktian tuh liturginya teratur, tapi sekarang ada banyak intergeneration, bikin ini. Mula-mula orang tuh nggak ngerti kok jadi begini, tapi lama banyak hal yang indah di sana. Nah, Tuhan mengubah kita terus-menerus, kita tidak boleh membekukan satu hal indah pada satu titik. Barangkali kita bisa pelajari bersama, saudara. Terima kasih. Baik Pak, Pendeta Robi, ada pertanyaan yang datang dari dari Facebook Pak, dari IR. Saya akan coba tampilkan. Ya, Pak Pendeta, saya butuh pencerahan Pak. Ketika saya telah gagal dan putus asa, bahkan hampir menyerah hidup Pak. Saya merasa bahwa itu tidak adil dan mengalah, dan mengalah Tuhan. Apa yang harus saya lakukan Pak ketika dalam kondisi demikian? Mungkin juga mewakili rekan-rekan yang lain, ada tahap di dalam posisi ini Pak. Rekan-rekan itu sudah banyak yang merasa, wah ini usaha gagal, masuk sekolah perkuliahannya diharapkan juga gagal, rasanya tuh kayak bukan hanya sekedar lelah Pak, tapi mereka mengalami masa di mana wah kayaknya nggak ada jawaban Pak dari Tuhan, dan menanti jawaban dari Tuhan itu rasanya sulit Pak. Dan apa yang harus dilakukan Pak dalam tahap ini? Ya, secara jujur saya pernah berada di tempat seperti Anda begitu ya, bahkan sudah berpikir nih apa kalau hidup kayak begini buat apa sih ini hidup seperti ini gitu ya, dan buat mau melanjutkan buat apa, nggak enak gitu. Bukankah udah putus asa lah, berada di semua yang kita inginkan nggak dapat, semua dari urusan di rumah, dari urusan orang tua, pekerjaan, sekolah pun angka ambruk terus, keuangan sudah jangan dibilang deh, kesehatan juga. Nah ini kesehatan juga ikut ambruk, dan apalagi gitu ya, apalagi gitu. Jadi bangun pagi pun dalam hati ya, kalau ini hari terakhirku ya sudah mikir begitu, sudah mikir begitu. Nah, tapi kemudian satu hal yang paling menarik dalam kondisi seperti itu, saya mengalami Tuhan memberikan satu yang luar biasa. Ketemu seorang tua ya di bis, dia lihat saya membawa tas, ada gambar Tuhan Yesus kecil atau apa begitu. Dia tanya, Bapak Kristen ya? Iya, terus ngobrol. Orang Kristen kok gini gitu. Saya jadi diam. Udah saya lagi mikir begini, ditanya-tanya iman percaya saya lagi ya. Yang waktu itu saya rasa tidak berfungsi buat saya. Tapi kemudian dia berkata, apa kalian nggak terlalu kepingin ini, pengen tuh banyak nuntutnya ya. Capek ke gereja, capek persembahan, capek baca Alkitab. Apa mesti begitu hidup itu? Kalau saya sih hidup yang penting tak jalani aja. Besok bisa makan, masih ada atap di rumah nggak bocor, ada tempat tidur cukup gitu ya. Terus terang waktu itu saya merasa ditampar, bukan oleh dia, oleh Tuhan. Gitu. Ya, saya mengeluh karena waktu itu orang tua saya dalam kondisi yang tidak baik hubungan mereka, lalu kuliah saya ancur-ancuran, ya karena ngurusin orang tua, lalu keuangan punya utang, ya bayar uang kuliah diutangkan sekian lama karena nggak ada. Lalu ngajar musik tuh sering kali punya muridnya kita datangi jauh-jauh, hari itu tidak jadi les, padahal kita dibayar per jam, makan kadang-kadang sehari cuman ya apa yang ada aja di rumah teman, betul-betul rasanya. Tapi mendengar kata-kata si Bapak itu saya pikir, iya ya, kita orang Kristen masih ngeluh pada banyak hal. Padahal Bapak itu bisa bersyukur dapat makan, dan memang harus sederhana sekali, bisa makan, bisa tidur, tempat tidur nggak bocor, dan punya atap di atas dia. Barangkali problemnya adalah saya harus merevisi harapan saya. Ekspektasi saya terhidup terlalu tinggi. Kalau gitu ya, saya berpikir kalau sekarang ini kita terus pandemi, nggak bisa gereja, ya, lalu gereja sampai sedemikian rupa di mana-mana kosong gitu ya, keuangan gereja berantakan dan lain-lain sebagainya. Hamba-hamba Tuhan jadi susah. Apa yang bisa dilakukan? Kita nggak punya apa-apa, dagang rugi, dan ini.
Saya hanya berkatakan satu, selama setiap hari saya masih bisa merenungkan firman Tuhan dan menemukan hal-hal seperti yang sekarang, yang saya sampaikan sekarang ini bukan hanya Anda yang diuntungkan, saya masih diberkati dengan firman Tuhan yang saya baca, dan saya kata, saya mesti ngomong apa Tuhan pada orang-orang? Tuhan bicarakan mengenai kelelahan, itu juga menyangkut diri saya juga kadang-kadang. Nah, tiap hari bisa lihat firman Tuhan, bisa ngobrol sama Tuhan, menyampaikan kekesalan saya, kesedihan saya, walaupun tidak saya dijawab, itu sudah keindahan sendiri. Dapat tempat tidur, bisa makan, ya, bisa tidur, bisa makan, tidak kehujanan, itu sudah cukup, lebih dari cukup. Barangkali saudara yang mau menyerah itu, tolong lihat orang sekitar Anda yang lebih susah, pasti banyak. Pasti lebih susah. Sebagian besar kita mengakhiri hidup karena tidak menyadari hal itu. Yang kedua, seringkali kita merasa sendiri. Di Alkitab mengatakan begitu kan, jangan jalan seorang diri. Cari seorang yang bisa kita ajak bicara, yang mungkin pernah mengalami seperti kita. Ya, jangan sendiri memikul semua sendiri. Jadi hubungan dengan Tuhan itu jangan saya dengan Tuhan saja, tapi kami dengan Tuhan. Lebih baik punya 3-4 teman dekat yang mengerti pergumulan kita, yang juga pernah babak belur, yang bersama-sama berjalan bersama Tuhan, tidak sempurna, tidak luar biasa saleh, tapi bisa sharing pengalaman daripada sendiri. Barangkali itu yang bisa saya bagikan. Anytime kalau percakapannya mau dilanjutkan, apalagi kalau sudah melanjutkan hidup, ya mau bicara soal kelanjutan hidup, silakan di WA. Terima kasih. Jangan putus asa, saudara. Ini luar biasa, Pak. Tadi Anda masih mau maju ya. Pertanyaan tadi Anda mau maju. Ayo kita maju satu langkah lagi. Makin banyak pertanyaan, Pak. Ada yang bertanya, Pak, seperti ini. Pak, saya saat ini saya melayani di pelayanan mahasiswa. Namun orang tua saya melarang saya melayani supaya saya lebih fokus dengan studi. Menurut Bapak saya harus memilih yang mana, Pak? Ini mungkin ya, saya nggak tahu angka studi, angka IPK Anda berapa. Kalau IPK Anda adalah 1,88, ya memang mesti konsentrasi pada studi lebih dulu. Tetapi kalau angka Anda cukup lumayan, mungkin Anda bisa katakan pada orang tua, Pak, belajar itu dari 2 hal. Dari kelas, dari hidup. Dan ini hidup di kampus itu adalah guru saya yang terbaik juga. Dan itu investasi masa depan. Dalam pelayanan itu saya punya teman-teman yang akan bisa menjadi teman-teman baik seumur hidup. Jelaskan pada orang tua. Tapi sekali lagi, kalau Anda melakukan itu karena IPK Anda jelek dan Anda tidak suka belajar, ya tentunya jadi masalah. Itu jawaban saya, pendek saja. Terima kasih. Pak, ini ada satu pertanyaan terakhir, Pak, buat rekan kita. Dia menyampaikan, saat ini saya dalam kondisi benar-benar sulit, Pak, untuk memutuskan. Saya mau menikah dan calon saya ini beragama non-Kristen. Mau tidak mau saya harus ikut agama calon, Pak, calon suami. Berat sekali menjalani syarat-syarat yang harus ditempuh nantinya. Bertentangan sekali dengan hati saya. Sepenuh hati saya sangat mengasihi Tuhan Yesus, walaupun yang saya lakukan itu cuma untuk menentukan syarat, tapi tidak berniat sedikit pun untuk pindah, Pak. Saya bingung, Pak. Saya harus kayak gimana? Sementara hati saya juga dengan calon ini sudah kuat. Oke, saudaraku begini ya. Kalau pernikahan itu kan berarti 2 orang disatukan dalam satu bahtera perkawinan. Kayak kita naik kapal bersama. Dalam naik kapal bersama itu kita menyatu dalam badan. Artinya gini, jangan bayangkan dia itu selalu seorang yang sehat dan baik. Bayangkan satu hari ketika dia katakanlah menikah lalu kemudian terkena sakit. Apakah kita tetap akan mau dan senang terus menemani dia terus-menerus, kita nggak dapat apa-apa hanya untuk dia. Tolong dipikirkan, jadi jangan sisi positif aja, sisi negatif juga bisa muncul dalam hal itu. Apalagi nanti ketika udah usia 60-70-an, itu pasti banyak kejadian gitu ya. Lalu kedua, bukan hanya dalam badan kita menyatu, tetapi di dalam kejiwaan, dalam perasaan, dalam hobi, dalam gambar diri, di dalam apa yang penting dan tidak penting, itu juga harus menyatu. Apa yang buat dia penting, apa yang buat kita penting, itu menyatu. Nah, salah satu yang saya katakan pada istri saya, kau berkat buat saya, adalah karena kami punya apa yang bernilai buat saya dan apa yang bernilai buat dia praktis sama gitu ya. Jadi saya katakan kalau kamu dapat suami lain, belum tentu loh suami akan terima apa yang kamu lakukan. Karena dia 1 hari, 2 minggu lalu, 10 hari lalu dia tergeletak di lantai karena pingsan, lupanya kelelahan atau salah diet atau apa.
Kemudian besok paginya sudah konseling orang yang mau pecah rumah tangga. Saya sampai, wow. Nah, kalau orang lain mungkin marah-marah. Tapi saya melihatnya, ya memang dia nilainya adalah dia selalu ingin membantu orang lain. Nah, juga Anda nanti menikah dengan suami sama nggak tuh calon suami? Apa yang dia bernilai buat Anda bernilai nggak? Kalau dia menilai, dia suami atau istri gitu ya. Nah, ketiga, kesamaan dalam soal relasi dengan Tuhan. Apakah dia mengalami perjalanan bersama Tuhan dan Anda bersama Tuhan dialami nggak? Keindahan suami istri yang satu iman adalah pengalaman khusus dengan Tuhan kita bisa bagikan ke dia. Dan sama-sama kita berdua mengalami pengalaman dengan Tuhan. Misalnya begini, ada seorang menikah lalu punya anak, anaknya punya sakit berat, nih seorang teman saya ngalami. Lama nggak punya anak, ya Tuhan berikan secara mujizat. Terus anaknya sakit berat, katanya kanker. Padahal masih di usia di bawah 5 tahun. Wah, tapi karena mereka seiman berdoa dan kita ajak berdoa. Dan minggu lalu terjadi keluaran biasa. Ternyata bukan kanker. Ketika diperiksa itu sakitnya tidak seberat itu. Itu mujizat benar. Padahal dokter-dokter jago sudah periksa. Dan mereka berdua ini adalah jamahan Tuhan. Saya katakan juga benar kan? Sudah katakan 2 kali. Mujizat masih ada. Saya katakan begitu. Dan mereka sangat bersuka cita. Tapi kalau bayangkan teman ini adalah alamat teman, mungkin dia agamanya beda atau tidak beragama. Dia katakan ini kebetulan. Ini adalah bukan hanya kebetulan, ini cuman ya laki aja kamu. Nah, berarti iman Anda akan tidak diperkuat oleh dia. Jadi hati-hati nih, kalau 2 orang beragama menikah, oke, nggak ada masalah kelihatannya. Tapi kalau ada 1 orang yang ada sungguh-sungguh pengikut sejati Tuhan, yang benar-benar mau mengikut Tuhan dan jadikan Tuhan itu bermakna bagi hidup Anda, punya keintiman dengan Anda, kalau hanya menikah dengan dia, lalu tidak pernah membicarakan berdalam soal pengalaman ini ada masalah nanti satu titik, terutama dalam pendidikan anak. Dan menghadapi keluarga besar. Ini kan jadi masalah. Tolong dipertimbangkan. Anda katakan sudah dengan dia, udah cocok, udah penuh sepenuhnya. Oke, apakah dalam 3 hal tadi, dalam soal apa yang dianggap penting oleh dia, Anda penting nggak? Nilai Anda sama dia sama nggak? Apa yang bernilai? Kedua, dalam soal fisik, hobi, sosial, kita ada problem nggak sana? Yang ketiga, pengalaman dia dengan Tuhannya gimana? Pengalaman Anda dengan Tuhan bagaimana? Jadi bukan hanya beragama ya, bukan soal agama. Kalau 2 orang beragama ya, satu Bahai, yang satu Hindu, yang satu Kristen, itu agama kan cuma hanya, agama itu kan hanya aturan, ritual, dan itu. Tapi hidup rohani yang paling penting, hidup iman Anda gimana? Kalau dengan hidup orang yang hidup spiritualnya berbeda, bisa disatukan, bagaimana menyatukannya? Itu mesti dibicarakan dulu bersama. Itu usulan saya. Terima kasih. Oh, terima kasih banyak Pendeta Robi, ini satu penjelasan di mana menyimpulkan apa yang ada yang bahkan rekan-rekan juga seringkali alami tentang hal ini, Pak. Dan bersyukur buat malam hari ini kita sudah mendengarkan apa yang menjadi pemaparan dari hambanya. Dan perlu juga saya sampaikan di mana ada banyak teman-teman yang sudah menyampaikan pertanyaan, namun karena keterbatasan waktu, kita akan kembali live esok hari. Bahkan juga rekan-rekan bisa menyaksikan tayangan ini dari awal dengan topik-topik yang ada sebelumnya di YouTube dari Bara Digital Ministry. Dan ada begitu banyak penyampaian yang sudah disampaikan sebelumnya, bahkan bisa menjawab setiap pertanyaan dari rekan-rekan yang belum sempat dijawab malam hari ini. Baik, seperti biasa kita akan menutup dan saya akan persilakan kepada hambanya Pendeta Robi Chandra untuk menolong kita di dalam doa, Pak. Baik. Ya, Pak Tony, tolong jangan lupa daftar pertanyaan dicatat supaya kita nanti satu hari mungkin kita jadikan topik ya. Mari kita berdoa bersama-sama, saudara dimanapun Anda berada. Bapak Surgawi, kami datang dengan syukur, dengan terima kasih, karena Bapak tahu kami adalah manusia yang rapuh, sebagai anak-anak-Mu ada saat kami lelah, karena kami punya harapan terlalu tinggi, harapan yang kami mutlakkan, padahal itu harus direvisi. Kami kadang-kadang ada lelah juga, karena kami merasa hidup ini begitu jeleknya Tuhan, ada soal sakit penyakit, soal keuangan, soal situasi di rumah, soal diri kami yang gagal, dan macam hal ya Tuhan. Seakan-akan ada kuasa yang membisikkan supaya kami benar mengakhiri segala-galanya. Tapi kami bersyukur Engkau tidak pernah mengabaikan kami, dan malam hari ini juga, yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang terpecah rumah tangga Tuhan kawal, dan yang sakit, yang mengalami soalan keuangan juga, Tuhan jadikan ini pengalaman malah jadi berkat di masa depan. Tuhan, saat ini kami mau berdoa khususnya dalam
saat-saat ini, bagaimana ya, teman-teman yang lelah ini agar bisa datang kepada Tuhan saja. Belajar menenangkan diri, meyakini Tuhan tidak akan tinggal diam. Walaupun caramu dan jawabanmu berbeda dengan apa yang kami minta. Dengan keyakinan itu kami mau melangkah satu hari lagi. Dan mengharapkan belajar dari Tuhan Yesus. Di tengah kesusahan, di tengah kebencian orang, tetap beranjak menuju ke kemenangan. Itu jalan yang panjang, ada saat melalui Golgota, tapi pada akhirnya ketika kami dipanggil Tuhan berjalan bersamamu, kemenangan pasti ada di tangan kami. Kami mau belajar Tuhan, terutama bagi hamba-hamba Tuhan yang pasti lelah pada saat ini. Begitu banyak hal baru yang kami pelajari, begitu banyak pikirkan. Banyak keluarga yang khawatir karena ada anggota keluarganya yang mungkin punya comorbid sickness. Dan ada yang bingung juga dengan tanggung jawab keuangan. Tapi biarlah melalui ini semua, kami yakin kami akan menjadi orang-orang yang lebih kuat dari sebelumnya. Dan apa yang hilang akan Tuhan gantikan dengan caramu yang lebih indah. Kami menyembahmu, kami bersyukur, kami mengagumimu untuk Allah yang luar biasa. Terima kasih Engkau menjadi Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih buat hambanya Pendeta Robi Chandra yang sudah menolong setiap kita untuk memahami satu topik lelah mencari Allah atau lelah mencari Tuhan. Dan kiranya rekan-rekan yang sudah menyaksikan, esok hari kita akan kembali live di jam yang sama, jam 7 malam untuk kembali menyaksikan program ini. Baik, bersama saya dengan Boaz Tony menyampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.